Halo semuanya, selamat datang kembali dalam seri Belajar Forex masih bersama dengan Ryan Filbert dan Okta.id, di mana Okta.id adalah salah satu broker resmi untuk transaksi perdagangan Forex yang berlisensi lengkap di Indonesia. Dan Anda bisa memulai membuka rekening secara gratis, tapi kalau Anda mau deposit, minimumnya juga sangat kecil, mulai dengan $100. So, bila Anda ingin untuk belajar dan mengikuti apa yang sudah kita bahas selama beberapa video sebelumnya, di mana ini adalah video ke-9 dalam seri Belajar Forex bersama dengan Ryan Filbert dan Okta.id, silahkan Anda membuka akun di www.okta.id. Ini adalah broker forex yang berlisensi lengkap di Indonesia. Oke, apa yang kita bahas pada tema belajar forex kali ini adalah saya akan membahas mengenai hal yang lebih mendasar, di mana 4 seri sebelumnya kita mempelajari bagaimana cara entry dan exit. Itu adalah sesuatu hal yang sudah cukup kompleks. Pada edisi kali ini, sepanjang bulan ini, kita akan belajar yang lebih basic. Jadi, saya selalu membahas suatu hal yang basic, agak advance, dan back to basic lagi. Oke? Apa strategi forex yang tepat untuk saya dengan sudut pandang toolsnya dan time frame-nya? Oke? Sekali lagi, materi kita hari ini adalah apa strategi forex yang tepat untuk saya dan juga untuk Anda. Tools dan time frame yang akan kita bahas pada edisi kali ini. Oke, kita akan mulai. Pertanyaan frequently asked question yang selalu ditanyakan banget kepada kami, kepada saya adalah, Pak, kalau di forex, apakah indikator yang digunakan berbeda, Mas Ryan, dengan di saham dan di tempat lain? Jadi ada yang tanya adalah, mungkin dia membaca dari buku investasi saham ala swing trader dunia yang sudah ada di Indonesia sejak tahun 2012, dan mereka sudah melihat ada penggunaan moving average di sana, ada penggunaan stokastik, ada juga menggunakan yang namanya candlestick reversal pattern ataupun continuous pattern, ada namanya chart pattern. Dia berpikir adalah, kalau di forex indikatornya sama nggak? Kok Ryan tiba-tiba membahas forex? Yes, kalau saya pada seluruh market saya melakukan transaksi. Anda boleh tanya, saham? Yes. Saham luar negeri? Yes. Forex? Yes. Commodity? Yes. Cryptocurrency? Yes. Lalu derivatif lainnya? Yes, ada indeks juga. Nah, jadi artinya adalah, kenapa kita harus bahas ini? Karena pertanyaan yang biasanya muncul adalah, Pak, kalau indikator yang dipakai pada saham, beda nggak sih sama yang di kripto? Beda nggak sih sama yang di forex? Ini pertanyaan pertama. Yang kedua adalah, sudah pakai strateginya. Yang kedua ditanya adalah, time frame-nya yang dipakai berapa, Mas? Selalu pertanyaan kedua ini. Meskipun kalau Anda mengikuti dengan jeli, pada 4 video pertama, kita sudah 8. 4 video strategi, 4 video pertama adalah basic, dan ini adalah video ke-9 membahas kembali mengenai basic. Sebenarnya pada 4 video pertama, saya sudah kemukakan bahwa time frame itu related dengan kekuatan uang kita. Kekuatan uang kita untuk menahan kalau kita salah. Sekali lagi, terus pakai time frame-nya berapa, Mas Ryan? Pertanyaan ini sebenarnya pernah kita bahas pada 4 video pertama. Anda bisa cek pada kolom deskripsi untuk video-videonya. Di mana kalau kita mengambil time frame, artinya harus kita pertimbangkan dengan kekuatan uang kita. Kalau misalnya apa yang sudah kita buy itu salah. Oke, bukan kalau benar. Kalau benar nggak usah ada yang ngajarin, semua happy ending. Tapi kalau salah dan Anda menggunakan time frame yang tidak tepat dengan kekuatan uang Anda, dan Anda tidak mau menerapkan strategi keluar dari perdagangan secara rugi, secara disiplin, maka time frame ini menjadi suatu hal yang menjadi sangat kritikal. Oke, kita lanjut. Nah, saya sudah siapkan untuk Anda, ini adalah contoh yang akan saya play untuk Anda, bahwa saya menggunakan exponential moving average 30 sama seperti yang sudah saya tulis pada buku saham saya. Sama saja, dan coba kita lihat sama-sama bagaimana cara setupnya. Dalam 8 seri kita menggunakan aplikasi, dalam seri-serinya kita menggunakan desktop version, biar imbang ya belajarnya. Bagaimana cara setupnya? Cara setupnya sederhana sekali. Anda ambil insert indikator, Anda ambil yang namanya trend, lalu ambil yang namanya moving average. Dan moving average-nya itu kita gunakan exponential moving average 30. Jangan tanya kenapa exponential dan simple. Anda bisa jawab sendiri, Anda baca bukunya, Anda bisa mengetahui melalui kelas-kelas yang saya buat. Tapi saya akan coba ambil yang sederhana, bahwa pada saya menggunakan tools yang sama, indikator yang sama, baik pada strategi saya yang manapun.
Mau yang ada di saham, yang ada di forex, yang ada di cryptocurrency, saya menggunakan yang sama. Dan ini dia. Saya menuliskan, saya percepat sedikit lah ya. Nah, itu dia. Itu adalah titik menjadi sell-nya ya. Lalu kita lanjut lagi untuk selanjutnya juga sell. Kenapa? Karena ketika exponential moving average ada di atas kita, maka ketika harga menyentuh EMA 30, itu adalah sell point. Oke, tapi ketika exponential moving average di bawah kita dan tersentuh dari atas ke bawah, maka menjadi buy point. Oke, sell point kalau dari di atas kita, buy point kalau ada di bawah kita. So easy. Jadi lihat ya, pada video yang kita lihat di depan layar Anda adalah metode ketika saya menuliskan sell. Kenapa? Karena harga menembus dari bawah ke atas. Dan itu menjadi sell point. Pak, apakah bisa salah? Tentu bisa salah. Yaitu kapan? Ketika dia naik langsung, maka kita menjadi false breakout, false sell. Jadi kita sell tapi dia naik. Ataupun ketika dari atas ke bawah itu adalah false buy. Karena apa? Jadi turun kan, jadi rugi gitu ya. Silakan Anda perhatikan, ketika menyentuh ke bawah adalah buy, ketika menyentuh dari bawah ke atas adalah sell. Dan kalau Anda lihat ada false sell. Contohnya apa? False sell. Nah, false sell itu adalah ketika dia menyentuh dan dia tembus ke atas. Itu adalah false sell. Oke, nah ini adalah false buy. Kenapa false buy? Kenapa? Karena dari atas ke bawah dia nembus ke bawah. Justru harusnya kan ketika kita buy harapannya naik dan kita rugi. Oke. Nah, ini pun kita ganti dengan sudut pandang yang berbeda, bukan dengan daily, tapi kita gunakan H4 berarti 4 jam. Satu candle 4 jam. Membacanya pun tetap sama, tidak ada hal yang berbeda. Ya ketika kena EMA 30 adalah buy, ketika EMA 30 kena dari bawah ke atas tetap akan menjadi sell. Ini false buy. Kenapa? Karena ketika turun malah terkena, buy-nya malah turun terus. Jadi tidak bertahan. Jadi supportnya tembus. Nah, jadi metode seperti ini baik Anda gunakan pada daily maupun Anda gunakan pada hourly ataupun minute sekalipun. Itu sebenarnya suatu kondisi yang bisa Anda lakukan. Dan Anda tidak pernah salah dalam menerapkan hal ini sebenarnya. Oke, nah yang menjadi perhatiannya adalah jangan Anda plotting untuk indikator itu harus sesuai dengan candle-nya. Bukan Anda paksakan dengan candle daily. Jadi gini, candle-nya candle hourly, tapi moving average eksponensialnya Anda pertahankan dengan sudut pandang daily. Itu menjadi beda kondisinya. Yang saya maksud di sini adalah indikatornya disesuaikan dengan time frame-nya. Oke, bukan indikatornya dipertahankan tetap time frame-nya diubah. Itu jadi beda sudut pandangnya. Jadi ikuti saja secara default. Oke. Jadi ketika kondisinya daily ataupun hourly ataupun minutes, Anda bisa lihat di layar. Tetap sama. Ketika menembus ke bawah menjadi false. Itu kan ada false buy. Tapi ketika harapan kita adalah ketika ada di garis dan turun mengenai garis adalah buy point. Oke, ini juga kita ganti. Apakah kalau diganti pairnya ternyata menggunakan strategi yang berbeda? Tidak juga. Coba Anda lihat. Nah, ini saya gunakan indikator yang sama, yaitu adalah trend, go to moving average. Moving average ambil periodnya adalah 30. MA metodenya tetap eksponensial. Memang benar, antara eksponensial dan simple apa bedanya? Mungkin Anda akan bertanya seperti itu. Tapi saya mungkin akan jelaskan sederhana di sini bahwa moving average adalah rata-rata. Eksponensial adalah rata-rata harga yang diberikan bobot. Oke, jadi pergerakan moving average dan eksponensial biasanya eksponensial itu lebih lagging, lebih berat untuk mengalami reaktif terhadap pergerakan sinyal yang sangat signifikan. Seperti itu. Tapi Anda boleh lihat bahwa walaupun pairnya diganti, Anda tetap menggunakan sudut pandang yang sama. Ketika mau menembus ke atas, kena garisnya menjadi sell point. Ketika mau ditembus ke bawah dan kena garisnya adalah buy point. Dan kalau ternyata salah, maka menjadi false signal. Sesimpel itu yang namanya indikator. Nah, saya akan coba percepat juga. Nah, lihat ya. Ini menggunakan time frame yang berbeda. Tadi menggunakan daily dan sekarang saya menggunakan 30 minutes.
Dimana pada sebelumnya, pada pair yang lain kita gunakan 4 hours. Jelas tetap saja menghasilkan view yang sama. Lihat, sudah berapa banyak sel yang ada di layar Anda? Dan ada pada garisnya, betul? Betul nggak? Dan ketika naik ke atas berarti menjadi false. False apa? False cell. Salah. Melakukan false, selnya salah. Itu bukan by, tapi sel. Itu betul, false cell. Ya? Yes, as simple as that. Oke. Nah, sekarang kita akan lanjut dengan kesimpulan. Sebenarnya pada trading apapun, selama Anda menggunakan indikator teknikal sama saja toolsnya. Hal itu cuma sebagai alat bantu kisaran yang memberikan gambaran. Bukan suatu kepastian, tapi kisaran. Saya selalu bilang, melihat indikator itu sama seperti seorang dokter. Dokter itu untuk menyatakan orang sakit, itu perlu beberapa indikator. Suhunya normal, oke. Masih nafsu makan, oke. Ada sakit nggak di kerongkongan? Ada sakit, oh oke. Ada mual? Ada. Oke, berarti kalau sakit kerongkongan, ada demam, berarti ada infeksi di kerongkongan. Iya dong? Karena kerongkongannya itu ada ada pembengkakan dan lain sebagainya. Jadi, Anda sebenarnya juga sama. Anda mencari kisaran. Pertanyaan saya, ketika sudah diidentifikasi bahwa dia adalah sakitnya adalah radang ataupun batuk, apakah benar sakitnya selalu batuk dan radang? Anda bisa jawab sendiri. Jawabannya adalah belum tentu. Oh ternyata berlanjut, oh ternyata mungkin corona, kan kita juga nggak tahu ya, seperti itu. Hari ini kan kalau misalnya sakit apapun, udah hubungan dengan batuk, sesak napas, jawabannya langsung suruh swab test gitu ya. Oh enggak, rapid test dulu baru swab test gitu ya. Nah, jadi itu adalah suatu indikator yang memang bukan sebagai suatu kepastian. Nah, time frame dapat digunakan pada frame berapapun. Semakin besar framenya, ini dia catatan pentingnya adalah semakin besar frame-nya, risk dan reward akan menjadi semakin besar. Time frame-nya itu bisa Anda gunakan berapapun saja. Tadi kita sudah coba. Per euro kita gunakan daily dan 4 hours. Dan ternyata view-nya sama. Ada sell, ada buy ketika terkena moving average yang kita gunakan. Sedangkan ketika kita ganti menjadi pound sterling, ternyata dengan daily dan juga 30 minutes, kita menghasilkan analisa yang kurang lebih juga. Nah, jadi artinya time frame lebih kepada apapun tetap bisa. Dimana, jangan lupa, semakin besar time frame yang Anda gunakan, yaitu daily, ya, mungkin Anda pakai monthly, maka floating yang akan terjadi untuk profit and losses Anda akan semakin membesar. Time frame yang tidak dapat digunakan, ini catatannya ya, untuk trading dan toolsnya akan menjadi error ketika tidak liquid price dan volumenya. Catatan kabar baiknya, karena Anda berada di trading forex, maka dalam perdagangan forex dan commodity, time frame berapapun selalu memiliki volatility yang cukup. Oke, sekali lagi ya, kalau Anda berpikir bahwa ada yang namanya pair mana yang tidak, dalam pemahaman saya dan sepanjang saya melakukan transaksi, maka untuk di forex, foreign exchange, nilai tukar currency dan juga komoditi itu selalu mencukupi dalam waktu time frame manapun. Jadi indikator akan selalu bisa Anda gunakan. Oke? Contoh ini yang ada pada saham yang membuat Anda tidak bisa menggunakan tools indikatornya pada time frame yang sudah tidak memiliki harga dan perdagangan yang cukup. Contoh, ini pada daily chart. Kalau Anda lihat normal-normal saja. Oke, saya majuin ke 15 menit. Anda terasa bahwa 15 menit pergerakannya sudah tidak begitu liquid. Ryan tahu dari mana tidak liquid? Coba perhatikan. Perhatikan ya, ini gerakannya masih ada pergerakan yang dinamis. Ya, coba lihat di sini. Apakah pergerakannya dinamis? Tidak. Banyak flat, banyak flat, banyak flat, banyak flat, banyak flat, banyak flat ya. Dan candlenya juga sudah mulai banyak upper and lower shadow. Anda mesti belajar candlestick sendiri. Oke. Next, 1 menit. Nah, ini lebih lucu lagi, betul? Lihat, garisnya benar-benar kondisinya set. Ya kan? Candle ada candlenya, tapi pergerakannya sangat kecil untuk body and upper and lower shadow-nya. Oke, mari kita bandingkan. Nih, one day. Pada pergerakan ini Australian dollar terhadap yen, Jepang. Apakah liquid? Yes. Saya ganti 15 menit. Liquid? Yes. Saya ganti 1 menit. Apakah liquid? Masih ada gerakan. So, sebenarnya teknikal pada forex ataupun commodity derivatif itu tetap
liquid pada time frame manapun. So, Anda tetap bisa menggunakan indikator teknikal. Nah, ini adalah bagian yang penting yang selalu ditanyakan kepada saya, yang selalu Anda harus ambil perhatian kalau Anda mau memutuskan. Anda suka lagging atau Anda suka leading? Lagging indikator adalah indikator yang terlambat. Leading indikator adalah indikator yang mendahului. Sudut pandang saya, semua indikator selalu bisa dibaca dengan dua sudut pandang. Anda mau name it indikator apapun, technical tools apapun, kemungkinan saya sudah pelajari semua karena saya belajar dari tahun 2004. Dan semuanya itu selalu bisa dibaca secara lagging dan leading. Apa sih maksud lagging dan leading? Oke, mari kita lihat. Contoh moving average. Leading ketika digunakan sebagai support dan resisten. Jadi ketika Anda gunakan dengan metode yang tadi kita demokan videonya, itu adalah contoh ketika kita melidingkan indikator tersebut sebagai indikator beli dan jual saya. Makanya ketika kita coba, yang ketika turun, apa yang kita lakukan adalah ketika turun kita berharap ini menjadi support. Di mana harganya kan sudah muncul terlebih dahulu kan, sehingga Anda bisa melakukan pending order, benar nggak? Anda bisa pending order untuk buy at support, betul nggak? Di mana sebelum besok, hari ini pun Anda sudah tahu harga belinya. Betul? Ini adalah disebut dengan leading indicator. Sedangkan lagging adalah ketika contohnya kita menggunakan moving average dengan dua moving average yang berbeda, persilangannya. Ada yang disebut dengan golden cross dan dead cross. Ini adalah lagging. Anda belum paham? Nggak apa-apa, saya sudah siapkan contohnya. Ini contoh. Ini ada pada Australian dollar dan juga yen. Ini adalah exponential moving average 30 di mana ada support pada 76.444. Ini artinya adalah Anda gunakan sebagai leading indicator. Belum besok angkanya sudah muncul. Oke, saya akan contohkan yang seperti apa lagging. Ini adalah lagging. Golden cross antara exponential moving average 30 dan moving average 60. Anda kalau mau tanya lebih jelas mengenai itu, Anda bisa beli bukunya Investasi Sama ala Swing Trader Dunia, ataupun Anda bisa ikut kelas dari tim saya, namanya adalah Trading Camp. Kita akan belajar mengenai tools secara lebih sophisticated ataupun secara lebih lengkap. Ini adalah contoh ketika ada golden cross antara moving average, exponential moving average 30, menembus moving average 60 ke atas, yang kecil menembus ke atas. Ini adalah perubahan tren. Lihat nggak? Bahwa golden cross-nya terjadi, itu terlambat dibandingkan kenaikan harga perdagangan per mata uangnya sendiri. Ulang sekali lagi, kenaikan harga dari Australian terhadap yen itu lebih dulu sebelum terjadinya golden cross, di mana golden cross-nya terlambat. Terlambatnya cukup lama loh. Ini untuk kondisinya kalau nggak salah ini adalah daily nih. Ini daily. Terlambat sekali. Betul nggak? Berarti bila Anda buy di sini sebagai entry point, sebenarnya Anda sudah terlambat 1, 2, 3, 4, 5, 6, hampir 40 candle Bapak Ibu. Terlambat sekali, betul? Anda akan bilang, kenapa saya nggak masuk di sini? Gitu kan? Kenapa saya masuk di sini? Kenapa? Karena Anda menggunakan indikator yang lagging dibacanya. Gitu ceritanya. Jadi, apakah Anda lebih suka lagging atau leading? Itu depends kepada diri Anda masing-masing. Tidak bisa saya ajarkan. Kenapa? Karena ada orang yang membutuhkan kepastian baru masuk. Ada orang yang mau mengambil kesempatan. Beda loh. Yang satu mau mengambil kepastian, yang satu mau mengambil kesempatan. Oke? Demikian apa yang kita sampaikan, yang sudah kita pelajari pada video kali ini. Semoga video kali ini bisa melengkapi informasi yang telah kita bahas selama 8 video sebelumnya. Dan pada video kali ini kita bisa lebih dalam membahas secara basic mengenai bagaimana memilih tools dan bagaimana cara memilih time frame. Dan bila Anda belum mendaftar di okta.id, Anda bisa mendaftar hari ini juga, sekarang juga, untuk bisa mencoba virtual akunnya. Pastikan Anda berhasil memahami transaksi derivatif ini dengan lebih baik terlebih dahulu, dan juga dengan modal yang terukur sesuai dengan risk dan rewardnya. Tonton kembali 4 video awal karena itu menjadi sangat fundamental, sehingga Anda bisa mendapatkan keuntungan dan manfaat dalam melakukan transaksi forex pada kehidupan sehari-hari Anda. Semoga selalu bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.